pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, di mana kami akan menyampaikan momen-momen penting dan aktivitas terbaru dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Ajeng Tiara, ikuti terus Jurnal Presiden untuk mendapatkan analisis dan wawancara eksklusif yang akan memberi Anda wawasan lebih dalam mengenai langkah-langkah yang diambil dalam memimpin negara kita. Berikut berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama cucu mengunjungi pameran Alutsista TNI pada Minggu pagi di lapangan Silang Monas dalam rangkaian HUT TNI ke-79. Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian HUT TNI ke-79 di lapangan Silang Monas, Jakarta. Jokowi yang mengendarai mobil Golf bersama kedua cucunya yang duduk bersebelahannya begitu asik melihat-lihat alat utama sistem persenjataan yang dipamerkan. Begitupun dengan kedua sang cucu, Jan Etes dan Lalembah Manah, terlihat begitu gembira menyaksikan pameran Alutsista dalam pesta rakyat dalam rangka HUT ke-79 TNI pada Minggu 22 September 2024. Pengunjung yang hadir memadati lokasi pameran Alutsista ini begitu antusias menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo bersama kedua cucunya. Terlihat masyarakat mulai dari anak-anak sampai dewasa berebut untuk bisa foto bersama Jokowi dan kedua cucunya. Pengunjung tak menyangka bila Presiden Jokowi hadir dalam pameran senjata ini dan merasakan sangat senang sekali bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Selain pameran senjata, acara ini juga diisi berbagai acara hiburan, seni, edukasi, dan kegiatan menarik lainnya. Sias, ditambah ya ketemu dengan Presiden kita gitu, Pak Jokowi. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya diadakan lagi lah. Ya, sangat antusias anak-anak gitu, sangat semangat sekali. Terima kasih untuk Pak Presiden kita Pak Jokowi ya, selama kurang lebih 10 tahun ya memimpin bangsa ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik, damai. Nggak kebayangin bakal ketemu gitu, bakal foto sama dia. Senang banget. Dari Jakarta, tim liputan Berita Nasional TV melaporkan. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Pada Sabtu pagi 21 September 2024, Presiden ke-6 Republik Indonesia menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Dalam kesempatan itu, SBY menyampaikan tentang dirinya yang telah diangkat menjadi penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. SBY menjelaskan dirinya akan menjadi penasihat khusus membawahi wilayah Asia Pasifik dan Afrika, sehingga menjadi kewajiban SBY melaporkan ke Presiden Jokowi selaku kepala negara. Pagi ini saya menghadap Bapak Presiden sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Saya mendapatkan amanah untuk menjadi special advisor di Asia Pasifik. Asia Pasifik ada, Afrika ada, dan seluruh dunia ada Global Council yang ada di New York. Nah, saya melapor pada Pak Jokowi dan ini etika politik karena siapapun yang mendapatkan peran di dunia internasional, apalagi saya mantan presiden, wajib untuk menyampaikan kepada presiden yang sedang mengemban tugas. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi, tugas ini penting dan saya terima karena memang ada kewajiban internasional untuk segera mengenyahkan malaria dari muka bumi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Barat pada 24 September 2024. Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Mawar, Kota Pontianak untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok. Dalam kunjungan ke Pasar Mawar, Presiden Joko Widodo meninjau langsung harga sejumlah bahan pokok. Presiden menyatakan bahwa harga-harga di Pasar Mawar relatif stabil, bahkan beberapa komoditas sempat mengalami penurunan. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, agar harga-harga tetap stabil di seluruh pasar di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan permohonan maaf kepada para masyarakat, seiring masa jabatannya yang akan segera berakhir.
Ia menganggap penting untuk berpamitan secara langsung sebagai bentuk penghormatan atas apresiasi dukungannya selama 10 tahun kepemimpinannya. Tadi ngecek di Pasar Mawar di Pontianak untuk harga-harga saya kira baik, stabil, dan justru ada barang-barang yang turun. Misalnya kayak bawang merah yang biasanya di atas 30 tadi udah turun menjadi 26.000, bawang putih juga 34.000, saya kira harganya baik. Cabai rawit 60.000 saya kira. Dibandingkan pasar-pasar lain di Jawa, saya kira hampir sama, mirip. Untuk menjaga stabilitas harga seperti apa Pak ya dari pemerintah pusat Pak? Ya, kita akan mengatur pasokannya aja. Pasokan selalu ada, distribusi nggak terhambat, transportasi nggak terhambat, saya kira semuanya akan baik. Pak tadi sempat pamit dengan masyarakat Pak, ini apakah untuk sebagai pamitan juga kepada masyarakat Pak? Ya, kan penting lah, datang dengan muka, purna tugas juga dengan pamit dan minta maaf. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Joko Widodo berhasil melakukan pendaratan perdana di Bandara Ibu Kota Nusantara. Ini kali pertama pesawat kepresidenan mendarat di sana. Pesawat kepresidenan RJ85 yang ditumpangi Jokowi dan rombongan berhasil mendarat pada Selasa 24 September 2024, pukul 16.12 waktu Indonesia Tengah. Meski perdana, pesawat Jokowi melakukan proses pendaratan dengan lancar. Tidak ada kendala yang terjadi saat pendaratan. Bersama Menhub Budi Karya Sumandi dan Wakil Otorita IKN Raja Juli Antoni, Jokowi menceritakan pengalamannya terkait pendaratan perdana di Bandara Ibu Kota Negara. Dia mengucapkan rasa syukur landing pertama berjalan dengan baik. Landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VVIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evolusi berarti Pak tadi? Nggak ada evolusi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke dalam itu. Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rifai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis 26 September 2024. Ya, ini Rumah Sakit Dr. Abdul Rifai di Berau ini saya kira sangat baik karena telah memiliki master plan untuk mengembangkan rumah sakitnya menjadi sebuah rumah sakit yang memiliki standar yang baik. Jadi kita lihat beberapa alkes, misalnya
CT scan. Itu sudah 14 tahun yang lalu, sehingga perlu, kalau bisa akan kita usahakan tahun ini, kalau tidak paling tidak nanti di pemerintahan baru 2025 rencana untuk penambahan CT scan, kemudian mamografi, CAT lab, kemudian perlengkapan ICU semuanya akan disediakan, akan disiapkan dari pemerintah, tapi pemerintah daerah mestinya yang membangun ruangannya, membangun gedungnya. Tapi tadi kalau juga nanti Kementerian Kesehatan, saya akan berbicara juga dengan Presiden terpilih untuk juga menyiapkan anggaran dari APBN agar fisiknya juga segera selesai. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau Pasar Sanggam Aji di Layas untuk memastikan harga pangan di sana baik dan stabil di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada Kamis 26 September 2024. Pertama kali saya ke Kabupaten Berau. Saya sangat kaget sekali antusias masyarakat di sini karena mungkin ya baru pertama kali. Tapi yang saya senang, saya cek tadi harga-harga di pasar semuanya pada harga yang baik, harga yang bagus, harga yang stabil. Ya. Pak, pembenahannya Pak untuk pembenahan ekonomi Berau ke depan Pak seperti apa Pak? Ini jadi kan ada ibu kota Nusantara. Mestinya kabupaten-kabupaten di sekitar itu bisa melihat kebutuhan dari Nusantara, dari IKN. Kalau harusnya memang dilihat, kalau ingin beras disuplai dari mana, buah dari mana, sayur dari mana. Semuanya itu adalah kesempatan, adalah peluang masyarakat, peluang pengusaha untuk bisa ikut, terutama usaha mikro, usaha kecil untuk ikut berkontribusi di suplai logistik IKN. Ya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur pada 26 September 2024. Kunjungan ini untuk meninjau ketersediaan beras yang dikelola Bulog serta menyerahkan bantuan cadangan pangan pemerintah. Mulai memberikan bantuan pangan 10 kilo untuk bulan Oktober, dimulai dari Kabupaten Pasir dan tadi sudah diterima oleh masyarakat. Saya kira nanti di kabupaten lain, provinsi lain juga segera dimulai di awal Oktober. Pak, Bank Dunia mencatat beras Indonesia paling murah se-ASEAN, tapi pendapatan petani masih... Coba dilihat harga beras FOB itu berapa. Kira-kira 530 sampai 600 US dollar. Ditambah cost itu freight cost kira-kira 40-an dolar. Coba dihitung berapa. Jadi kalau membandingkan itu mestinya di konsumen. Ya, itu akan kelihatan. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin hadiri Global Wakaf Conference ke-12 pada 22 September 2024. Ia menegaskan sektor wakaf di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan wakaf, baik sosial maupun produktif. Hal ini disampaikannya pada Global WAQF Conference ke-12 yang diselenggarakan secara virtual pada hari Minggu 22 September 2024. Wapres menyampaikan 5 langkah utama untuk mengoptimalkan wakaf. Di antaranya memperkuat kerjasama antar lembaga, pengembangan instrumen wakaf melalui kolaborasi dengan keuangan syariah, dan digitalisasi untuk meningkatkan transparansi. Selain itu, Wapres juga mendorong pengelolaan wakaf secara produktif untuk pemberdayaan masyarakat. Ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan dalam upaya optimalisasi potensi wakaf nasional. Pertama, seluruh unsur pemerintah agar memperkuat kerjasama guna merumuskan mekanisme pengembangan wakaf yang efektif dan inklusif. Penguatan landasan hukum dan pengawasan perlu didukung guna memastikan wakaf dikelola secara amanah dan sesuai dengan ketentuan syariah demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.
Kesadaran berwakaf juga hendaknya tumbuh hingga mencakup lintas generasi dan lintas profesi, termasuk pelaku ekonomi dan akademisi. Kedua, lembaga keuangan syariah termasuk perbankan dan asuransi syariah agar terus berkolaborasi dengan lembaga wakaf. Kembangkan produk keuangan wakaf seperti tabungan wakaf, sukuk wakaf, dan asuransi wakaf. Hadirnya berbagai pilihan instrumen ini akan semakin memperkaya opsi investasi dan donasi berbasis wakaf. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas kerjasama internasional dalam pengembangan wakaf. Dari Malang, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmikan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur 23 September 2024. Smelter ini merupakan langkah penting dalam upaya hilirisasi industri di Indonesia. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa proses negosiasi untuk membangun smelter ini cukup sulit. Namun setelah 30 bulan pembangunan, proyek yang berdiri di atas lahan seluas lebih dari 100 hektar ini akhirnya telah rampung. Smelter ini dibangun dengan investasi 56 triliun rupiah dan akan memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga setiap tahunnya. Presiden juga menyoroti dampak ekonomi yang signifikan dengan penerimaan negara dari smelter ini diperkirakan mencapai 80 triliun rupiah, termasuk dividen, royalti, dan pajak. Keberadaan smelter ini diharapkan dapat mampu mendukung pertumbuhan UMKM, serta mendorong industri turunan tembaga di wilayah Gresik. Presiden juga menambahkan bahwa pabrik-pabrik terkait seperti kabel dan semikonduktor kemungkinan akan segera menyusul. PT Freeport Indonesia investasinya 56 triliun rupiah dengan kapasitas produksi bisa mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga. Jadi apa yang sering saya sampaikan, hilirisasi pembangunan smelter itu sekarang betul-betul ada dan memang sangat besar sekali. Dari Gresik, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ibu Negara Iriana Jokowi menghadiri acara penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan ribuan pelajar di Jakarta pada 24 September 2024. Acara ini bertujuan memberikan edukasi tentang bahaya narkoba di kalangan remaja. Ibu Negara Iriana Jokowi menghadiri acara penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diikuti oleh 5.000 pelajar SMP, SMA, dan SMK se-Jakarta. Acara ini berlangsung pada Selasa, 24 September 2024 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk bersama tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta serta organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, turut hadir dan menyampaikan pentingnya penyuluhan bagi remaja sebagai kelompok rentan yang mudah terpapar bahaya narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Iriana pun menyampaikan permohonan maaf dan terima kasihnya karena akan purna tugas pada 20 Oktober mendatang. Beliau juga berharap acara penyuluhan ini dapat dilanjutkan di periode yang akan datang. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata selama ini. Saya tanggal 20 Oktober sudah purna tugas. Saya mengucapkan terima kasih sekali dan acara ini bisa dilanjutkan periode yang akan datang. Terima kasih, maaf lahir dan batin untuk semuanya. Sukses anak-anakku semuanya. Terima kasih. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan silaturahmi dengan Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama se-Indonesia atau AFKUBI pada 25 September 2024. Presiden mengapresiasi peran AFKUBI dalam menjaga kerukunan dan toleransi di Indonesia. Saya sangat menghargai, mengapresiasi peran FKUBI selama ini dalam menjaga suasana yang damai, suasana yang harmonis, suasana rukun sehingga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa terawat baik dan terus terjaga. Ke depan saya mengajak kita semuanya untuk terus menjaga situasi yang kondusif ini. Saya tahu seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, masih ada konflik kecil-kecil, masih ada perselisihan kecil-kecil, tapi sekecil apapun, utamakan segera dibuka ruang dialog agar tidak membesar dalam suasana kebersamaan. Karena kita tahu negara di dunia ini yang paling majemuk ya Indonesia. Demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.